Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami bakalan presentasi dan terlebih dahulu perkenalkan nama kami. Nama saya Felix Zaili. Nama saya Cordia Hadi Putri. Nama saya Rani Purbawa. Nama saya Yunusa Nano. Nama saya Dita Cordia Putri. Baik, judul dari makalah kami yaitu analisis komparatif dan tinjauan kritis pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN-BM dalam struktur perpajakan di Indonesia. Oke, lanjut pada pendahuluan. Mengapa PPN dan PPN-BM penting? Salah satunya yaitu sebagai tulang punggung negara, yaitu pajak itu sumber vital bagi pembiayaan pembangunan nasional. Tanpa pajak, program pemerintah sulit untuk berjalan. Jadi tidak ada dana atau akan kekurangan dana. Pajak konsumsi sebagai instrumen ganda PPN dan PPN-BM adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada kegiatan konsumsi. Yang ketiga, PPN, yaitu mencakup hampir semua transaksi, yaitu bersifat umum. Keempat, PPN-BM, khusus untuk barang mewah. Oke, latar belakang kritis. Perubahan regulasi terbaru atau khusus undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atau undang-undang HPP telah mengubah wajah PPN dan PPN-BM, menjadikan analisis terhadap efektivitas sangat mendesak. Tujuan utama makalah kami di sini yaitu yang pertama, mendalami konsep, yaitu menjelaskan secara rinci apa itu PPN dan PPBM, termasuk landasan hukum dan cara kerjanya. Kedua, membandingkan karakteristik, yaitu menguraikan perbedaan mendasar antara kedua pajak ini agar terlihat jelas perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis dampak, yaitu mengkaji sejauh mana kedua pajak ini efektif dalam mencapai tujuan fiskal dan keadilan sosial di Indonesia. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah mengenal PPN, karakteristik dan cara kerjanya. Jadi PPN atau pajak pertambahan nilai itu pajak yang dikenakan atas barang dan jasa, dan biasanya kita temui hampir setiap hari. Misalnya waktu kita beli makanan di kafe, beli baju, atau barang lainnya. Terus di situ ada tambahan pajak, nah itu yang disebut PPN. Disebut pajak pertambahan nilai karena pajak ini muncul di setiap tahap, mulai dari barang diproduksi sampai akhirnya sampai ke tangan konsumen. PPN di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dan terakhir diperbarui lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Jadi pemungutan PPN ini punya dasar hukum yang jelas. Cara kerja PPN itu pakai sistem kredit pajak. Artinya pengusaha nggak langsung setor semua PPN yang mereka pungut, tapi cuma selisihnya. Jadi kalau pengusaha bayar PPN waktu beli barang, lalu memungut PPN lagi dari konsumen, yang disetor ke negara itu cuma selisih antara pajak dari penjualan dan pajak dari pembelian. Karena itu PPN bisa dibilang netral buat pengusaha, dan yang benar-benar menanggung pajaknya adalah konsumen akhir. Untuk
keadilan vertikal. Jadi PPNBM itu singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Sederhananya itu pajak tambahan yang dikenakan kalau kita beli atau impor barang yang tergolong mewah. Pajak ini dipungut di awal aja, bukan tiap kali barangnya berdatangan. Terus tujuan PPNBM itu apa sih? Yang pertama buat mengontrol konsumsi supaya nggak terlalu berlebihan, beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu butuhin. Yang kedua buat keadilan sosial. PPNBM ini cuma dikenakan satu kali dan nggak bisa dikreditkan kayak PPN. Jadi pajaknya langsung jadi beban konsumen barang mewah. Intinya PPNBM bukan cuma soal pemasukan negara, tapi juga soal mengatur konsumsi dan menjadi sistem pajak lebih adil. Next. Selanjutnya perbandingan mendasar. Di sini kita akan membandingkan secara mendasar antara PPN dan PPNBM. Yang pertama dari sifat pajaknya. PPN bersifat umum karena dikenakan pada hampir semua transaksi barang dan jasa. Sementara itu, PPNBM bersifat selektif karena hanya dikenakan pada barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Yang kedua dari mekanisme pengenaan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan. PPN dikenakan secara berlapis di setiap tahapan produksi dan distribusi. Namun terdapat fasilitas kredit pajak yang mencegah pajak perbedanan. Sementara itu, PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan pertama, dan pajak ini tidak dapat dikendalikan. Yang selanjutnya dari struktur tarif. PPN memiliki tarif yang seragam, yaitu sebesar 11%. Sedangkan PPNBM memiliki tarif yang bervariasi dan bersifat progresif. Bahkan dapat mencapai lebih dari 125%, tergantung pada tingkat kemewahan barang tersebut. Selanjutnya, jenis PPN atau pasca kenaikan tarif. Kenaikan tarif PPN dari 11% membawa dampak positif dan negatif. Pengecualiannya dampak positif, kenaikan PPN menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat fondasi fiskal negara, membantu meningkatkan penerimaan pajak agar target APBN lebih realistis, mendukung kelanjutan ekonomi jangka panjang, terutama untuk pembiayaan pembangunan dan program sosial. Dampak negatif atau kontrak berpotensi menaikkan harga barang dan jasa secara umum. Dampak paling terasa pada daya beli masyarakat, khusus kelompok menengah ke bawah. Risiko inflasi meningkat jika berlaku untuk meneruskan beban pajak konsumen. Isi kebutuhan UMKM, banyak UMKM masih kesulitan memiliki kewajiban administrasi PPN, proses penyelesaian kena pajak dianggap rumit dan membiayai usaha kecil. Hal ini bisa menghambat perubahan dalam meneruskan sektor informal dan digital. Transaksi digital lintas negara dan pesat pemerintah perlu sistem untuk PPN digital agar tidak terjadi kebocoran pajak. Kalau kita lihat dari sisi evaluasi, sebenarnya PPNBM ini juga punya dilema juga. Di satu sisi tujuannya bagus buat ngatur konsumsi barang mewah, tapi di sisi lain ada beberapa tantangan. Pertama, soal kategori barang mewah. Sekarang ini ada beberapa barang yang dulu dianggap mewah, tapi sekarang sudah jadi kebutuhan umum, terutama buat kelas menengah, kayak beberapa jenis mobil atau elektronik. Nah, kalau kategorinya nggak diperbarui, bisa jadi pajaknya malah nggak tepat sasaran. Terus yang kedua, masih ada praktik pengedaran pajak.
pajak. Misalnya ada importer yang sengaja mengakali klasifikasi barang supaya nggak kena PPN BM. Hal ini jelas bikin efektivitas pajaknya jadi berkurang. Tapi walaupun begitu, PPN BM tetap punya peran penting. Selain sebagai sumber penerimaan, PPN BM juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk membatasi impor barang mewah dan melindungi industri dalam negeri. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kami memiliki beberapa poin. Poin kesimpulannya nomor 1 atau yang pertama, PPN adalah motor penggerak penerimaan atau aspek fiskal. PPN BM adalah alat pemerataan dan keadilan sosial atau aspek regulatif. Ketiga, kedua pajak ini wajib berjalan seringan. Rekomendasi kami yang pertama, penyederhanaan administrasi. DJP perlu menyederhanakan mekanisme pelaporan PPN, terutama melalui digitalisasi, agar lebih mudah diakses UMKM. Yang kedua, peninjauan kategori mewah. Pemerintah harus rutin meninjau kembali kriteria barang mewah agar PPN BM fokus pada tujuan keadilan vertikal. Ketiga, penguatan data, kolaborasi antara Dijen Pajak, Bea Cukai, dan lembaga terkait harus diperkuat untuk akurasi data transaksi dan mencegah penghindari pajak. Bentuk efektivitas sistem perpajakan di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan PPN dan PPN BM yang transparan, adil, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi global. Baik teman-teman, sekarang untuk sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Tentang tinjauan kritis tentang PPN yang dampak dari kenaikan tarif 11%. Bagaimana kenaikan tarif PPN menjadi 11% dapat dilema antara memperkuat fondasi fiskal negara dan beban daya beli masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tria Mesya. Izin bertanya, apakah kebijakan PPN dan PPNBM saat ini lebih berpihak pada stabilitas negara atau kesejahteraan masyarakat? Aku Michelle, aku mau nanya, menurut kelompok kalian, mana dulu yang perlu direformasi? Yang perlu direformasi tuh mana dulu sih, PPN atau PPNBM? Dan kenapa pilihan kalian harus direformasi terlebih dahulu? Saya ingin menanyakan tentang kenapa PPN itu dikenakan sama konsumen, bukan penjual gitu. PPNBM kenapa cuma dikenakan satu kali dan tidak bisa dikreditkan? PPNBM dikenakan satu kali karena sifatnya sebagai pajak tambahan atas barang mewah. Tujuannya bukan buat transaksi berulang, tapi buat mengendalikan konsumsi barang mewah dan menciptakan rasa keadilan. Berbeda sama PPN yang bisa dikreditkan karena PPN dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi, tapi yang dibayar adalah tetap konsumen akhir. Kalau PPNBM bisa dikreditkan, efek pembatasan konsumsi barang mewah jadi hilang. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Gimana terus mau jawab sama nggak? Jelas PPN yang harus didahulukan. Soalnya kayak yang gua bilang tadi, PPN itu menyentuh semua lapisan masyarakat, dari yang tinggal di komplek mewah sampai yang jualan di pasar kaki lima. Bayangin saja, orang yang cuma bisa beli mie instan buat makan, tapi tetap harus bayar PPN-nya. Padahal
itu udah barang yang paling murah aja. Kalau sistemnya masih begitu tanpa ada perbaikan, beban buat rakyat kecil bakal makin berat. Sedangkan kalau PPNBM cuman berpengaruh kalau kita beli barang tertentu aja, kayak mobil baru atau kendaraan besar. Jadi meskipun juga perlu diperbaiki, tapi dampaknya nggak sebanyak PPN yang ada di mana-mana. Jadi menurut kami reformasi PPN duluan itu lebih penting karena bisa langsung menyolongin banyak orang. Akan menjawab pertanyaan yang pertama Kak Rahmat. Bagaimana kenaikan tarif PPN menjadi 100% dapat menjadi dilema antara transportasi, fixed negara, dan beban daya beli masyarakat. Menimbulkan dilema karena di satu sisi bertujuan memperkuat transportasi fiskal negara, namun di sisi lain berpotensi membenahi daya beli masyarakat. Dari perspektif negara, meningkat tarif PPN diharapkan mampu menambah penerimaan pajak dan bersifat stabil dan berkelanjutan guna biaya belanja publik serta mengurangi ketergantungan pada utang. Namun, karena PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada konsumsi, kenaikan tarif ini mendorong naik harga barang dan jasa, sehingga beban akhirnya ditanggung oleh konsumen. Dampak tersebut terasa lebih berat bagi masyarakat. Penghasilan rendah karena PPN bersifat regressif dan dapat mengurangi daya beli serta meningkatkan tekanan inflasi. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN harus diimbangi dengan pelindungan sosial dan pengecualian atas kebutuhan pokok agar tujuan memperkuat fiskal negara dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Akan menjawab pertanyaan dari Kak Nisir. Kebijakan PPN dan PPNBM saat ini lebih berpihak ke masyarakat atau negara. Kalau dilihat secara umum, kebijakan PPN dan PPNBM saat ini cenderung lebih berpihak ke kondisi fiskal negara. Tapi bukan berarti masyarakat diabaikan, karena pemerintah masih kasih pengecualian dan fasilitas PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan. Jadi bisa dibilang pemerintah lagi berusaha cari titik tengah antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat. Baik teman-teman, begitu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.